Warrihalat, di antara mereka ada yang mencoba berdakwah dengan bikin tur, trip. Ya salam, trip sunnah, ngelihat sunset di Gunung Gede. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang ja'ala sima tariqah li da'watin nas wa tatwibihim. Tentang seseorang yang menjadikan sima, pendengaran, maksudnya apa? Suara-suara yang mendendang halus. Okay? Ini sebagai tariqah, sebagai sebuah cara, metode agar supaya mereka tertarik dan kemudian lebih lanjut mau bertaubat dan meninggalkan maksiat yang mereka lakukan sebelumnya. Wa hadza nassu su'al wal jawab. Kira-kira redaksi pertanyaan dan jawabannya begini. Nah, ini ada di Majmu' Fatawa. Oke? Ditanya. Su'ila rahimahullah an jama'atin yajtami'una ala qasdil kabair min qatl wa qata'at tariq wa saraqa wa syurbil khamr wa ghairi dzalik. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang kondisi sebuah kaum. Ada sebuah kaum yang banyak melakukan geng. Kaum geng sini. Ini geng banyak melakukan kerusakan, pembunuhan, rampok, jambret. Semuanya nih mereka lakukan. Syurbul khamr, tuh minuman keras, tuh, minum genteng, batu bata, keras. Dan lain-lain. Thumma inna syaikhan minal masyayikh al-ma'rufin bil khair wa ittiba'i sunnah. Kemudian terdapat seorang syekh di antara syekh-syekh yang terkenal dengan kebaikan dan berada di atas sunnah nih syekh. Qasad man al-madhkurin min dzalik. Mereka nih syekh hendak untuk menahan geng tersebut dari tindakan kriminalnya itu. Falam yumakkinhu ila an yuqima lahum sima'an yajtami'una fihi bihadhihi niyyah. Tapi sulit untuk menarik perhatian mereka supaya mereka mau datang dengerin tausiahnya. Kecuali dengan cara membuat sebuah pertunjukan yang di situ didendangkan suara-suara indah. Sehingga dengan itu berkumpul dan tertariklah para manusia. Dengan niat itu, dengan niat untuk supaya mereka tersibukkan dan terpalingkan dari kerusakan yang biasa mereka lakukan. Wahwa biduf bila salasil, syair-syair indah aja, syair-syair yang didendangkan dengan indah. Tanpa duf nih gendang, tanpa salasil nih kecreknya itu kecrek. Tanpa duf, tanpa kecrek. Ya. Wa ghina al-mughanni bi syair mubah, dan nyanyian seorang penyanyi dengan syair-syair yang masih boleh. Bi ghairi syababah, tanpa suling. Nyanyian berdendang mah masih boleh secara fikih mah, bernyanyi berdendang itu boleh. Yang bermasalah ini kan musik. Bedanya musik sama lagu apa? Di instrumental, di instrumennya. Oke? Pembahasannya nanti di fikih itu, oke? Pada dasarnya syair-syair, nasyid-nasyid demikian dengan suara yang didendangkan dan indah pada dasarnya memang masih boleh, betul, ya kan? Al-ghina kalam, halaluhu halal, haramuhu haram. Nyanyian-nyanyian demikian hanyalah ucapan. Kalau ucapannya halal ya halal, ucapannya haram ya jadinya haram. Yang jadi permasalahan fikih adalah musik. No, kalau musik sama lagu bedanya apa? Musik ini diiringi dengan instrumental. Nah, itu baru ada pembahasan yang umumnya para ulama mengharamkan. Hanya dengan nyanyian-nyanyian dan syair-syair yang didendangkan oleh para penyair ini, toh tanpa suling, tanpa gendang, dan tanpa kecrek. Itu kan kecrek. Itu diantara instrumen-instrumen zaman dulu. Kecrek di orang mah. Oke? Falamma fa'ala hadza taba minhum jamaah. Ketika tuh syekh melakukan berdakwah dengan cara ini, akhirnya banyaklah dari geng ini akhirnya berhasil bertaubat. Gitu. Kenapa? Banyak nilai-nilai nasihat disampaikan melalui dendangan-dendangan lagu dan syair ini, gitu.
Okay? Banyak berhasil taubat sebagian kelompok. Wa asbah man la yusalli wa yasrik wa la yuzaki yatawarra' minasyubuhat. Tuh, orang-orang yang tadinya kagak sholat dan kemudian senantiasa mencuri dan jauh dari berzakat, mereka berubah menjadi kaum yang bahkan dari perkara syubhat aja mereka menahan diri. Ya salam, Masya Allah. Hah? Jangan dari yang haram, dari yang syubhat aja mereka menahan diri. Tadinya apa? Tadinya rampok, kang mabok, begitu. Wa yuaddi al-mafrudat, dan mulailah geng tersebut melaksanakan di dalam kehidupannya apa-apa yang wajib ke atas mereka. Kewajiban-kewajiban Islam. Wa yajtanib al-muharramat, dengan itu mereka juga mulai meninggalkan perkara-perkara yang haram. Nah, fahal yubahu fi'lu hadha sima' li hadha syekh ala hadha al-wajah lima yatarattab alaihi minal masalih. Boleh nggak dilakukan cara ini oleh nih syekh dengan gaya sima' ini? Okay? Pertunjukan sima'. Sima' ya ini apa yang didengar ya. Show dengan dendangan-dendangan yang indah, menarik perhatian mereka dan kemudian menyelipkan nasihat-nasihat di situ. Boleh nggak begitu dilakukan oleh syekh ini? Dikarenakan jelas efek maslahatnya dari hal tersebut. Ma'annahu la yumkinuhu da'watuhum illa bihadza. Dikarenakan emang nggak mungkin buat syekh untuk mendakwahi geng rampok ini kecuali dengan cara ini. Untuk membuat mereka tertarik, nggak ada cara lain. Begitu. Cantik nggak? Masya Allah, nggak efeknya maslahat? Iya gak? Lihat jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya sebagaimana sebagian kaum, ya segmented nih, orang kaya diajak ke masjid susah, kita mesti bikinin acara di villa-villa yang mewah baru mereka mau datang mendengarkan tausiah. Kan hujahnya itu kan? Atau susah ini itu, kita mesti bikin sebuah pameran, bazar atau fair. Barulah para manusia mau pada datang ini itu dan mau mendengarkan tausiah. Sama gak? Sama gak? Jawaban Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Wa innahu akmala lahu wa li ummatihi ad-din. Allah telah sempurnakan bagi Muhammad dan bagi umatnya agama ini. Wa amara al-khalqa ayyaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'athahu bih. Allah merintahkan para makhluk untuk mengembalikan segala hal yang mereka berselisih pendapat tentangnya kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yatasama bil kitabi was sunnah kan min awliyaillahil muttaqin. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, maka mereka adalah para wali-wali Allah yang bertakwa. Wa hizbihil muflihin. Mereka adalah para kelompoknya Allah yang kelak akan berjaya. Wa jundihil ghalibin. Mereka adalah para tentara Allah yang menang. Wa kana salaf kamalik wa ghairihi yaqulun. Dan para salaf terdahulu seperti Imam Malik rahimahullah dan lain-lain, mereka berkata, as-sunnah kasafinat Nuh. Sunnah ini bagaikan Noah's Ark, bagaikan bahtera Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaiki bahtera, niscaya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, dan barang siapa yang ketinggalan perahu tersebut, bahtera tersebut, niscaya dia akan tenggelam. Idza arafta hadza, apabila kau telah fahami hal ini, fa ma'lum annama yahdi bihillahu dhallin wa yurshid bihil ghawin wa yutawwib 'ala al-'asin la budda an yakun fi ma ba'atha Allahu bihi rasulahu minal kitab wa sunnah. Apabila kau telah menyadari, memahami hal ini, maka kita telah sadari atau kita telah ketahui bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengannya petunjuk kepada para orang-orang yang tersesat, dan Allah berikan bimbingan kepada orang-orang yang menyimpang. Allah bimbing kepada orang-orang yang berbuat maksiat sehingga mereka mau bertaubat. Hal tersebut labud ayyakun fima ba'd, haruslah dengan cara yang juga Allah perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang ada di dalam kitab dan sunnahnya. Wa idza tabayyana hadza naqulu lis-sa'il. Apabila itu udah kau fahami, udah jelas bagimu, maka kita katakan kepada si yang bertanya ini. Inna syekh al-madhkur, sesungguhnya syekh yang disebut tersebut qasad ayyatubal mujtami'un 'alal kabair. Tujuan dia baik, agar para masyarakat tersebut bertaubat dari dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ya, falam yumakkinhu dzalik illa bima dzakarahu min at-tariq al-bid'i. Tapi dia tidak bisa menyeru kaum tersebut kecuali dengan cara bid'ah ini yang dia buat-buat. Yadullu anna syekh jahil bituruq asy-syar'iyyah. Orang yang bilang demikian itu hakikatnya menunjukkan bahwa dia emang hakikatnya nggak tahu cara-cara yang syar'i sebenarnya apa, allati biha tatub al-usah, yang dengannya insya Allah para orang-orang ahli maksiat akan bertaubat. Au ajiz anha, atau mungkin dia lemah, nggak mau melakukannya, takut darinya. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'in, karena Rasul sendiri dan sahabat dan para tabi'in kanu yad'una man hum syarr min haula. Mereka berdakwah menghadapi kaum yang lebih parah daripada orang-orang itu. Oke? Ini orang-orang berbuat maksiat, nih geng nih, tapi masih muslim. Rasul, sahabat, tabi'in, mereka menyeru kepada orang yang lebih parah kerusakannya daripada geng itu. Tapi tetap dengan cara Allah dan Rasulnya, nggak bikin cara-cara yang supaya mereka tertarik begitu, enggak. Iya kan? Yaitu dengan cara mereka menghadapi ahlul kufur, ahlul fusuk, wa ahlul isyan. Mereka menghadapi orang-orang kafir, para fasik dan para ahli maksiat bituruq asy-syar'iyyah, tapi dengan metode-metode tetap, metode-metode syar'i allati aghnahumullahu biha 'anit turuq al-bid'iyyah, yang telah Allah sempurnakan mereka dengan cara itu dan membuat mereka enggak usah pakai cara-cara baru yang mereka bikin-bikin. Intaha bi ikhtisar min Majmu' al-Fatawa. Kira-kira demikian dari Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fata'ammal akhi al-karim, maka coba resapi wahai saudaraku, hadhihi tariqah al-bid'iyah, cara-cara atau gaya-gaya dakwah baru di era sekarang, qarinha bit tariqah allati yasluquha ba'du du'at al-yawm wal firaq. Bandingkan yang terjadi di masa Ibnu Taimiyah dengan cara-cara atau gaya-gaya dakwah yang dilakukan, yang dibuat-buat oleh sebagian kelompok atau sebagian dai-dai di era ini. Wa yusammunaha manahij da'awiyah, dan mereka menamai itu gaya dakwah aja, tapi hakikatnya sama, katanya begitu. Al-la'bu bil qurrah, di antara mereka ada yang mau mencoba memikat para manusia dengan membuat pertandingan sepak bola. Tuh, nggak disebut aja bazar. Di antara mereka ada yang mencoba menarik perhatian dan mengumpulkan manusia dengan anasyid, dengan nasyid-nasyid. No, nggak disebut aja fair. Di antara mereka ada yang mencoba tamsiliyat allati yusammunaha islamiyah, ada yang mereka mencoba bikin drama-drama. Apa dah? Kalau di panggung? Teater-teater yang mereka namakan teater Islamiyah, cenah za'amu, za'amu, cenah. Warrihalat, di antara mereka ada yang mencoba berdakwah dengan bikin tur, trip, ya salam, trip sunnah, ngelihat sunset di Gunung Gede. Wal qasas, di antara mereka ada yang bikin gaya dakwahnya dengan bikin kisah-kisah, storytelling. Fallahul musta'an wallahu ta'ala alam. Di antara contoh ini nggak disebut aja fair, bazar-bazar, pameran. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.